Daihatsu di Jogja. Malam hari ini kita setelah melakukan aktivitas diving ke sana di seluruh sentra Jogja bersama sahabat-sahabat Daihatsu. Nah, malam hari ini kita sudah hadir di tengah-tengah kita ada sahabat Daihatsu Jogja, khususnya sebagai customer lama sales counter kami, Mbak Arin, yang hari ini Pak Edi juga hadir untuk mengikuti acara David ya Pak ya. Nah, dalam hal ini mungkin kami pengen tahu Pak, selama ini Pak Edi sebagai pengguna atau pemilik Daihatsu, sebagai sahabat Daihatsu sejak kapan, mungkin boleh diceritakan. Monggo Pak Edi. Baik, terima kasih Mbak Arin, Bapak-Bapak dari Daihatsu yang saya hormati. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Daihatsu Jogja yang telah mengundang saya melalui Mbak Arin tentunya. Karena perkenalan saya dengan Mbak Arin sudah cukup lama, mungkin sekitar 13 tahun yang lalu. Tepatnya bulan September 2012 kalau saya tidak salah. Jadi saya memakai Daihatsu ini sejak tahun 1984 sampai sekarang, jadi kurang lebih sudah 40 tahun Pak ini ya. 40 tahun ya Pak? Ya, 40 tahun. Mungkin dari tipe apa Pak? Ya. Bisa diceritakan? Pertama awal menggunakan TAF F50 ya. F50 kalau nggak salah dulu sering dipanggil TAF Kebu itu. TAF Kebu ya Pak ya, legend ya Pak ya. Itu tahun 84, kemudian tahun 85 saya ke Merauke menjalankan tugas dari Kementerian Pertanian. Saya ditugasi sebagai penyuluh Pak di sana, penyuluh pertanian lapangan gitu. Nah, tahun 85 saya menggunakan TAF GT, yaitu yang pertama kali, di mana medan kami di Merauke sebagian terbesar lahannya itu lahan-lahan rawa, daerah-daerah rawa, sering tergenang, sering banjir, sehingga dengan menggunakan TAF GT yang 4x4 ya Pak ya, jadi penggerak double itu cukup tangguh, digunakan di medan kami di Merauke itu. Dan waktu itu belum terlalu banyak ya mobil di sana itu. Jadi kalau melihat mobil TAF itu asumsi masyarakat petani, di mana di Merauke ini banyak warga transmigran, itu asumsinya ini mobilnya penyuluh gitu. Iya. Jadi sering dicegat di jalan Pak, itu pasti isinya di dalam itu para penyuluh gitu loh. Ya itu. Kemudian setelah itu saya menggunakan tahun 91 menggunakan TAF Highland Long itu yang panjang ya, yang masih tetap yang 4x4 itu. Dan mobil itu ternyata cukup tangguh menjelajahi seluruh medan di Kabupaten Merauke, bahkan sampai ke Kabupaten Bovendigul, salah satu kabupaten yang hanya bisa dijangkau dengan mobil TAF. Mobil lain tidak ada yang bisa tembus pada masanya. Ya, pada masa itu. Ya, karena jalannya memang masih berlumpur itu. Kalau musim kemarau bisa ditempuh perjalanan 1 hari lebih lah. Tapi kalau musim penghujan bisa 1 minggu, bisa 10 hari di tengah jalan itu. Ya, satu-satunya hanya TAF Highland itu yang bisa tembus ke sana. Lalu tahun 94 saya menggunakan Daihatsu Taruna, warnanya biru waktu itu. Masih ya Pak ya? Alhamdulillah masih. Tarunanya masih. Kemudian setelah Taruna kami tahun 2001 kalau tidak salah masih menggunakan TAF sebelum independen, terus setelah independen itu ya, TAF independen. Lalu terakhir tahun 2012 keluar Terios ya. Tahun 2012 saya ketemu Mbak Arin ini mengambil Terios di Daihatsu Magelang. Buat putranya ya Pak ya, ya. kemarin ya.
untuk anak saya di sini untuk saya pakai ya. Jadi mobil operasional saya kalau pulang ke kampung kemana-mana ditemani oleh Terios itu. Iya. Lalu setelah itu banyak teman-teman saya di Merauke, saya sempat ngambil 2 Terios juga sama Mbak Rin juga. Kemudian dua lagi saya bawa ke Kalimantan Utara untuk anak saya tugas di sana. Terakhir kami kemarin bulan Desember ya Mbak Rin ya. Iya, akhir tahun. Akhir tahun saya Terios lagi. mengambil Terios yang custom itu. Karena memang Daihatsu sudah melekat di hati ini Pak. Waduh, tagline-nya Daihatsu melekat di Karena hati. selama 40 tahun yang saya rasakan belum pernah membuat repot saya gitu. Jadi tidak pernah apakah mogok atau apa itu tidak pernah ya. Paling-paling kalau jalan-jalan di lumpur ya kepater kalau orang Jawa bilang ya, itu saja itu. Nah, tapi untuk di jalan-jalan aspal, jalan-jalan yang bagus, sampai selama ini kami cukup terbantu dengan Daihatsu Terios ini. Jadi saya ngambil Terios ini kalau nggak salah sudah 5 atau 6 sama Xenia 1 Mbak Rin ya. Iya. Sama Xenia 1. Itu mungkin Pak Siap. sejarah saya menggunakan merek Daihatsu selama kurang lebih 40 tahun. Demikian Pak. Ya, 40 tahun. Ya. Dari 84 sampai 2024. Seumurannya bapak-bapak. Iya. Jadi sahabat Daihatsu semua, apa yang testimoni Pak Edi tekankan, ternyata Pak Edi mengawali jatuh cinta dengan Daihatsu berawal dari armada atau mobil kendaraan dinas sampai akhirnya melekat dalam keluarga sampai keluarga besar. Jadi kalau tadi sepintas diceritakan Pak Edi sebagai pengguna Daihatsu yang generasi 2000-an ya, itu Terios sudah sampai yang kelima tadi ya Pak ya. Ya. Kemudian ada Xenia, keenam malah keenam. Dalam hal ini Mbak Arin selalu mendapatkan repeat order selalu Iya, bersama dan selalu bikin saya deg-degan karena tahu-tahu order aja. order aja. Oke. Dan prosesnya cepet kalau Nah, sama bapak. malam hari ini juga kita perlu ini nih mendapatkan tanggapan gitu ya sahabat Daihatsu semuanya. Pak Fasikin selaku Kepala Cabang Astra Daihatsu Jogja dengan memiliki sales counter atau sales force wiraniaga yang ternyata menyimpan chemistry, punya customer yang selalu repeat order gitu. Ini bagaimana Pak? Apakah mungkin Pak In juga monggo mau memberikan sebuah tanggapan terhadap Pak Edi yang menjadi sahabat sudah 40 tahun bersama Astra Daihatsu Jogja. Kemudian bagaimana pesan bersama Mbak Arin untuk mempertahankan chemistry sebagai customer loyal istilahnya gitu. Monggo Pak In. Oke, terima kasih Pak Andi. Oke, sahabat Daihatsu, yang pertama saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya ke Pak Edi Pak. Ini kalau cerita berarti 40 tahun lalu umur saya baru 6 tahun, Bapak sudah pakai Daihatsu ini Pak. Pakai kebo Pak. Kebo. Ya, saya sangat bangga ya Pak, karena Bapak segitu percayanya dengan produk dari Daihatsu. Ya, semoga terus ya Pak memberikan apresiasi yang positif terhadap Daihatsu. Apalagi ini malam ini juga tentunya Bapak menjadi tamu kehormatan saya Pak di acara David kali ini. Ya semoga tetap hatinya Daihatsu ya Pak ya. Insya Allah. Ya sekali lagi saya terima kasih lah, mudah-mudahan Sama-sama. juga untuk Bapak dan keluarga ya Pak. Amin. Ya saya juga terima kasih lah ke Mbak Arin Iya Pak. sudah bisa Menjaga. menjaga hubungan yang sangat baik dengan Pak Edi sehingga Pak Edi beli lagi. Bahkan tadi Terios kali ke-6 ya Pak ya. Keenam. Tarunannya masih ada lagi Masih Pak. ada. Ditawari yang lain nggak mau Pak? Maunya Terios Maunya Pak. Terios. Oke, terima kasih banyak Pak Edi. Mudah-mudahan itu tadi Bapak sehat dan Amin. terus menjadi sahabat Daihatsu yang terbaik Pak Edi. Ya.
Ya. Yang terakhir tadi ini pick up Pak. Oh, ini pick up apa? Ya, Pick up. Ya, Grand hari Max ini pick up. buat operasional di sana ya Pak. Udah rasa-rasa habis Ini servis. dipakai buat apa, Pak? Kebetulan saya di sana nih, ya, saya mantan pegawai pertanian Pak ya, pensiun sudah 4 tahun yang lalu, kembali lagi menjadi petani. Tentunya saya membutuhkan sarana angkutan ya untuk mengangkut hasil panen, untuk sarana produksi, kemudian juga ada RMU, yang pasti untuk membantu petani lah Pak itu. Ya. Saya lihat Grand Max ini kok cukup tangguh juga untuk sebagai sarana angkutan barang gitu. Jadi itu. Yang kedua juga mungkin Pak, saya sampaikan terima kasih kepada Daihatsu, terutama Daihatsu Magelang, dan lagi terutama Mbak Arin yang selama ini saya selalu dipermudah. Kemudian termasuk pelayanan servis, kami tidak pernah ada kendala apa-apa dan semuanya memuaskan untuk pelayanan servisnya gitu Pak. Alhamdulillah, Pak. Makasih banyak. Baik, terima kasih Pak Iin, sekali lagi terima kasih Pak Edi, Mbak Arin. Ya sekaligus sahabat Daihatsu dimanapun berada, dalam hal ini Astra Daihatsu akan tetap berusaha untuk menjangkau apa yang menjadi kebutuhan sahabat, termasuk layanan servis ya Pak Edi. Ya. Kami tunggu selanjutnya Pak Edi bersama komunitas kelompok tani. Kami siap hadir di KUD ataupun di tempat-tempat di mana teman-teman pengguna Grand Max Pickup nantinya itu juga tidak perlu ada effort harus ke bengkel. Biarlah kami layanan servis Daihatsu Mobile Service yang akan hadir ke tempat-tempat di mana tempat usaha, tempat tani, tempat kebun yang sifatnya mempermudah supaya kelompok tani juga bisa mendapatkan layanan servis dari produknya. Terima kasih. Jih. Terima kasih banyak. Sekali lagi matur nuwun Pak Edi, salam sehat selalu, salam buat keluarga. Terima kasih banyak. Jih. Terima kasih Demikian banyak, Pak Edi. teman-teman sahabat Daihatsu semuanya, itu tadi apa yang menjadi testimoni sahabat loyal kami Pak Edi yang sudah merasakan 40 tahun bersama Daihatsu. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di podcast Astra Daihatsu Jogja Magelang. Selamat malam.